Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Papine Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke, pada video kali ini saya akan sharing tentang keistimewaan serut ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan serut yang mana kita bisa menanamnya langsung di atas pot ya. Seperti ini, bahkan sudah saya kasih ornamen batu teman-teman. Ini dan juga itu seakan-akan pohon ini sudah hidup ya. Jadi menurut saya nggak perlu di ground. Nah, ini keistimewaan serut ya. Jadi kalau hanya mengejar perantingan yang kecil-kecil, mungkin hanya sebesar jari, kita tidak perlu ngeground ya, tidak perlu di grounding, karena untuk pertumbuhan cabang itu cepat ya dibanding pertumbuhan akar teman-teman. Jadi kita bisa mengejar percabangan atau keseimbangan percabangan langsung di pot seperti ini tanpa takut akar nanti penuh duluan. Jadi gini teman-teman, beda dengan bahan ficus atau sancang ya misalnya. Kalau bahan ficus atau sancang itu akarnya sangat brutal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngejar percabangan itu harus medianya yang banyak. Kalau tidak ya di ground. Tapi kalau serut ini memang untuk pertumbuhan akar cenderung lambat ya, cuma pertumbuhan cabangnya bisa pesat teman-teman dibandingkan pertumbuhan akarnya. Jadi ini saya langsung konsep di atas pot seperti ini. Tentu saja kita juga menimbang ya sebesar apa cabang yang akan kita kejar teman-teman. Seperti contohnya ini ya, ini kan untuk batang-batangnya nggak terlalu besar, mungkin hanya sebesar jari. Jadi untuk mengejar keseimbangan cabang mungkin hanya butuh pembesaran sekitar batang rokok teman-teman. Jadi untuk besaran batang rokok itu menurut saya untuk bahan serut bisalah dikejar langsung di pot seperti ini. Jadi istimewanya adalah tidak perlu di grounding teman-teman. Jadi untuk bahan ini sebenarnya saya juga masih dilema ya dalam menentukan muka teman-teman. Entah dari sini atau dari sini teman-teman. Kalau dari sini itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihannya adalah untuk tema-tema grouping seperti ini kan termasuk di tema grouping ya, karena berbatang banyak itu kita harus ada asnya ya, atau batang yang paling besar atau batang yang sebagai pemimpin dari gerombolan pohon ini teman-teman. Contohnya ini kan saya sudah ketemu untuk asnya, dan ini saya potong memang paling tinggi sendiri karena ini sebagai pemimpin di antara kelompok pohon ini. Dan ini adalah kelebihannya adalah pohonnya ini berada di depan teman-teman, di depan, dan untuk gerak dasarnya tidak terhalang oleh batang lainnya ya. Jadi untuk kelebihan dari sini asnya untuk gerak dasarnya terlihat dengan sempurna teman-teman. Dan juga ini yang jadi pertimbangan yang berat itu kalau lewat dari sini untuk percabangan backgroundnya sudah dapat ya itu. Nah ini untuk backgroundnya kalau dilihat dari sini tadi. Jadi untuk ruang dimensi di belakang itu masih ada, jadi bisa kita gunakan untuk ruang dimensi teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya. Nah itu, jadi bisa untuk ruang dimensi bagian belakang nanti. Namun untuk kelemahannya ini ya, pertama untuk batang rebahnya atau batang rafnya ini terlalu polos teman-teman ya, terlalu polos ya. Meskipun sudah saya kasih ornamen batu tapi tetap polos, mungkin bisa saya kasih solusi lagi, mungkin penambahan batu lagi teman-teman. Sebenarnya batu ini tadi hanya mungut di jalan ya, jadi batu seadanya ini. Dan kalau dari sini itu juga ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kalau untuk kelebihannya tentu untuk batang rapnya ini lebih berkarakter ya. Jadi kalau misalkan saya ambil muka dari sini, sebenarnya ini mau saya buang. Jadi di dalam
batang itu ada keringan teman-teman, dan itu bisa menambah poin karakter. Jadi ini perlu dibuang. Kemudian untuk kelemahannya, batang asnya itu agak menjauh ke belakang teman-teman. Nah ini batang asnya itu agak menjauh ke belakang, dan juga untuk cabang-cabang background atau calon backgroundnya nggak ada kalau dari sini. Jadi saya sebenarnya cukup dilema ya. Jadi solusi sementara saya adalah saya tanam dulu, yang penting hidup dulu teman-teman. Jadi nggak perlu kita tentukan dulu untuk konsep mukanya. Nanti untuk konsep muka bisa kita tentukan sejalan dengan pertumbuhan cabang ya. Mungkin dari sini nanti cabangnya bagus dari sini, mungkin bisa saya ambil dari sini, atau enggak kalau misal cabang dari sini ya kita ambil dari sini teman-teman. Bagaimana teman-teman, menurut teman-teman sudah pas belum untuk konsepnya? Jadi penataannya sudah pas enggak kalau menurut teman-teman? Dan juga saya akan memberi tip ya untuk memotong atas-atas ini. Teman-teman jangan sembarangan ya dalam memotong. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan titik tunas ya. Sebenarnya setiap pohon itu memiliki titik tunas, tapi kalau untuk serut itu memang nggak terlalu terlihat untuk titik tunasnya. Jadi teman-teman harus dalam pemotongan ini harus memperhatikan titik tunas. Seperti ini kan ada titik tunas kecil ini di sini. Nah itu bisa menjadi acuan kita dalam menentukan percabangan selanjutnya teman-teman. Jadi kita bisa berharap kalau di sini ada mata tunasnya kan, karena masih ada mata tunas di sini. Jadi ini ada harapan untuk tumbuh tunas nanti. Jadi bisa kita gunakan di kemudian atau di pengkonsepan selanjutnya. Jadi itu trik saya dalam menentukan percabangan ketika kita masih dalam pengkonsepan sementara seperti ini. Selanjutnya untuk pengkonsepan ini memang ada sedikit kekurangan ya di bagian perakar batang yang rebah ini, jadi terlihat seperti potongan ya. Nah ini harapan saya nanti bisa keluar akar teman-teman. Jadi kalau ini keluar akar serabut banyak, mungkin bisa sedikit tertutupi ini. Nah ini caranya adalah ini nanti akan saya kasih talang air, ketinggiannya segini teman-teman. Nah jadi harapan saya ini juga akan tumbuh akar. Kemudian di sela-sela ini saya harapkan juga tumbuh akar ya. Jadi akarnya nanti bisa merembet di atas batu. Jadi untuk kesan naturalnya bisa dapat teman-teman. Kemudian setelah saya tutup talang air di ketinggian segini tadi, baru akan saya lakukan penyukupan besok harinya ya. Keesokan harinya seperti trik-trik saya dalam menanam dongkelan. Di video-video saya sebelumnya ada semua teman-teman. Trik-trik saya dalam menumbuhkan atau menghidupkan bahan dongkelan seperti ini. Jadi dan ini juga ya teman-teman juga harus percaya diri ya. Kalau udah dikonsep seperti ini, tentu teman-teman juga harus percaya diri bahwa ini positif hidup ya. Percuma kalau kita sudah konsep di atas batu, kita tata di pot sedemikian rupa, secantik apapun, ternyata pohonnya mati teman-teman. Dan ini banyak sekali dialami oleh teman-teman saya sebenarnya. Kalau saya sendiri cukup percaya diri, karena mengingat saya kalau menanam serut, bukannya sombong ya teman-teman, saya kalau menanam serut itu hampir 90% selalu hidup teman-teman. Tentu saja untuk teknik dan trik-triknya sekali lagi sudah saya sharing di video saya sebelumnya, dan itu benar-benar ampuh ya menurut saya, dengan keberhasilan 90% teman-teman. Oke, saya kira cukup kayak gini aja dulu ya untuk sharing atau tips-tips yang saya berikan pada video kali ini. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.